Oke, baik. Shalom, selamat pagi anak-anak 9C. Apakah bisa mendengar suara Miss Ina dengan jelas? Bisa berikan reaction-nya? Selamat pagi semuanya yang hadir. Oke, bisa terdengar jelas ya. Oke, semoga yang hadir hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Ada sukacita ya hari ini ya. Oke, baik anak-anak, sebelumnya Miss Ina mau presensi terlebih dahulu. Di sini yang hadir baru 18 siswa. Wah, Miss Ina belum nggak bawa absen lagi nih, ketinggalan lagi nih. Sebentar ya. Oke, mungkin bisa diinfo Miss Ina ya, coba dicek bantu teman-temannya yang tidak hadir hari ini. Coba dibantu siapa yang belum hadir ya. Bisa tuliskan di kolom chat, mungkin ketua kelas bisa bantu. Oke, Wika, bisa dibantu temannya siapa yang belum hadir. Anya udah, Wulan udah, Cornel. Oke, satu Cornel yang belum hadir. Ada yang tidak masuk? Oke, Cornel segera bergabung ya. Oke. Berarti harusnya 3 orang, baru Cornel. 2 orang lagi teman kalian yang belum hadir, siapakah ini? Adel sudah ya. Dika, Gilang. Oke ya. Berarti Dika, Gilang, dan juga siapa tadi? Cornel ya. Oke, mungkin bisa diinformasikan karena kita hari ini akan kuis ya, akan ada kuis. Jadi tolong diinformasikan pengurus kelas, teman-temannya yang belum hadir untuk segera bergabung ya, supaya tidak kehabisan waktu ya. Jadi untuk matematika sesuai dengan jadwal yang baru ya, untuk hari ini 1,5 jam ya. Waktu untuk Miss Ina berikan kesempatan untuk matematikanya nanti Miss Ina open sampai dengan jam 11:10 ya. Namun sebelumnya bisa di-open dulu kamera kalian anak-anak sebentar saja. Abigail, Tania, Rachel, Alexis, WK, Milo, Deta, silahkan. Yes, thank you Verisa, Daniel. Oke, Daniel. Silahkan yang lainnya. Kensan, Cornel baru bergabung ya. Samuel, Excelino, Sharon, Wulan, silahkan aktifkan kameranya sebentar. Semua sudah belajar ya? Yang belajar siapa? Yang sudah belajar siapa? Boleh berikan reaction-nya? Walaupun hari ini open book, jadi oke ya Rachel. Hanya Rachel saja yang belajar sama Verisa. Oke, Abi belajar. Oke, Tania belajar ya. Oke, walaupun open book, tapi tetap harus persiapkan dengan baik ya. Nah, baik, biar tidak terlalu lama waktunya, kita berdoa terlebih dahulu. Miss Ina akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih buat kesempatan pagi hari ini ya Bapak, kami boleh berkumpul dalam Zoom meeting ini ya Bapak. Dan kami mohon berkat-Mu, mohon pertolongan dari-Mu ya Bapak untuk anak-anak-Mu kelas 9C yang sebentar lagi akan mengikuti kuis matematika, materi kerucut. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat buat anak-anak kami. Semoga mereka mampu mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan dengan baik, tentunya dengan kejujuran ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, dan kami berdoa juga buat teman-teman kami yang belum hadir pada kesempatan ini Tuhan, yaitu Gilang dan Dika. Kiranya Engkau berkati mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati, dan kiranya mereka boleh segera bergabung dengan kami sehingga mereka juga bisa mengikuti kuis ini dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, langsung saja silakan kalian masuk ke LMS ya. Hanya ada 10 nomor saja. Tidak ulangan, ini kuis ya anak-anak ya. Oke. Yang sudah ketemu bisa berikan reaction-nya. Langsung ke bab bangun ruang sisi lengkung, di situ ada kuis ya. Silakan yang sudah boleh berikan reaction-nya biar Miss Ina tahu. Oke, 1 2 3 4. Siswa sudah ketemu. Dan silakan langsung dikerjakan ya, dan mohon dengan sangat ya. Sifat dari kuis ini adalah individu. Jadi bukan diskusi dengan teman, bukan berkelompok ya. Mohon dengan sangat kerjakan sendiri ya, siapkan oret-oret sendiri ya, hitung sendiri ya. Jadi ini Miss Ina harap kalian jujur ya, dan Miss Ina yakin kok mereka kalian ini anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, jadi bisa mengerjakan sendiri ya.
Apalagi Miss Ina sudah berikan materinya. Oke, silakan langsung dikerjakan saja. Ya, selamat mengerjakan anak-anak. Baik, anak-anak silahkan untuk kembali ke Zoom-nya masing-masing. Kita akan lanjutkan sedikit materi kerucut ya. Silahkan yang sudah hadir boleh berikan reaction-nya supaya Miss Ina bisa tahu yang sudah di depan Zoom-nya sudah siap, oke ya. Jadi tidak ada yang kemana-mana ya. Tetap stay di depan Zoom. Oke, Leticia, Excelino, Abi, Deta, Daniel, apakah sudah ada? Belum berikan reaction-nya? Abi, Deta. Oke, Deta, Abi, Daniel, ada? Leticia? Oke, good. Baik, Miss Ina akan share screen ya untuk kerucut ya. Nah, ini tambahan aja sebenarnya ya. Karena dulu kurang lebih mungkin sekitar 4 tahun lalu ya ini ternyata keluar pada saat UN ya. Kalau dulu itu ada UN. Nah, tapi kita belum mempersiapkan waktu itu, ternyata ada soal seperti ini ya. Oke, biar kalian tahu juga. Karena bentuk kerucut terpancung ini juga sering kita temui ya, benda-benda yang bentuknya seperti kerucut terpancung ya. Kita lihat dulu apa sih kerucut terpancung itu ya, bisa diperhatikan ya. Nah, kerucut terpancung merupakan kerucut tegak yang ujung atasnya dipotong. Ya. Jadi kita punya kerucut yang utuh ya. Misalkan saja nasi tumpeng. Kalau kalian perhatikan nasi tumpeng itu kan dia mengerucut ya. Nah, nasi tumpeng yang masih utuh, kemudian biasanya kalau ada yang ulang tahun atau peresmian apa, diadakan potong tumpeng gitu ya. Jadi nah itu tumpengnya itu dipotong ya, dipotong bagian atasnya sebagian. Nah, itulah sisanya itu dinamakan kerucut terpancung, anak-anak. Ya, nah jika kita amati maka bentuknya akan mirip seperti ember terbalik. Bisa dibayangkan ya seperti ember terbalik. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar kerucut terpancung berikut. Nah ini yang tadi ya kalian perhatikan kerucut yang utuh ya nasi tumpeng ya sebelum dipotong. Setelah dipotong dia menjadi seperti ini. Ya, jadi gambarnya kita ilustrasikan seperti gambar ember terbalik ya. Nah, kalau ember kan pegangannya biasanya ada di sini ya. Nah, pegangannya ada di sini. Nah, ini dibalik embernya. Nah, sehingga dapat disimpulkan, oke, sebelumnya Miss Ina kasih penjelasannya dulu ya. Jadi ini ada keterangan, jadi kalau ada lingkaran yang besar, kan ada 2 lingkaran ya. Lingkaran yang besar ini memiliki jari-jari R besar. Ya, sedangkan lingkaran yang kecil memiliki jari-jari R kecil. Oke, seperti biasa ini adalah tingginya, ini juga tinggi. Kemudian sisi sampingnya ini adalah S-nya atau garis pelukisnya, ya. Ini adalah garis pelukisnya. Nah, setelah dipotong dia menjadi kerucut terpancung seperti ini. Nah, pasti ada 2 lingkaran, ada yang besar, ada yang kecil ya. Yang besar sama seperti tadi, jari-jari besar disimbolkan dengan R besar, jari-jari kecil disimbolkan dengan R kecil. Ini adalah tinggi ya, di mana titik pusat lingkaran yang kecil dihubungkan dengan titik pusat lingkaran yang besar. Itu namanya tinggi. Nah, sisi sampingnya ini juga dinamakan garis pelukis, disimbolkan dengan S. Sehingga dapat disimpulkan jika terdapat kerucut terpancung dengan panjang jari-jari alas R besar, jari-jari atas R kecil, tinggi T, dan panjang garis pelukis S, maka kita dapat menentukan luas selimut kerucut terpancung dan volume kerucut terpancung dengan rumus seperti ini. Miss Ina langsung berikan rumusnya ya. Jadi kalau kita ingin menghitung luas selimut kerucut, ya, luas selimut kerucut terpancung, rumusnya adalah PS dalam kurung R besar ditambah R kecil, ya. Pi-nya juga ditentukan oleh R-nya sendiri ya, apakah kelipatan 7 atau tidak. Nah, ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua untuk volume sepertiga, karena dia bentuknya juga mengerucut ya, berarti tetap dikali sepertiga, pi kali tinggi.
Dalam kurung R besar dikuadratkan ditambah R besar dikali R kecil ditambah R kecil kuadrat. Nah, ini adalah rumus volume kerucut terpancung. Kalau ditanya luas permukaan kerucut terpancung berarti tinggal kalian jumlahkan aja. Luas selimutnya ditambah luas lingkaran yang kecil ditambah luas lingkaran yang besar. Seperti itu. Atau kalau misalkan ember ya, disuruh menghitung luas permukaan ember. Kalau ember itu kan berarti terbuka ya, bagian atasnya lingkaran yang besar, yang bawah ini terbuka. Berarti kalau disuruh menghitung luas permukaannya, berarti luas selimut kita tambahkan dengan rumus luas lingkaran yang kecil ya, luas lingkaran pi R kuadrat. Seperti itu. Bisa dibayangkan yang namanya kerucut terpancung yang sudah paham dulu? Boleh berikan reaction-nya mengenai kerucut terpancung, di sini rasa tidak terlalu susah ya. Paham ya? Nah, oke, tidak terlalu susah. Yang susah mungkin di sini lihat ngafalin rumusnya. Ya, ngafalin rumusnya mungkin yang kalian agak susah ya. Kita lihat di sini contohnya ya. Ini Misina ganti angkanya menjadi 8. Biar nanti bulat ya. Oke. Sebuah ember berbentuk seperti gambar di bawah ini. Ya, jadi ini embernya posisinya udah benar. Kalau yang ini posisinya terbalik ya. Diketahui di sini ya tingginya di sini 8, jari-jari lingkaran besarnya 10, jari-jari lingkaran kecilnya 4. Yang ditanya luas selimut dari ember di atas. Mungkin silakan bisa difoto dulu untuk rumusnya. Silakan kalian foto dulu sudah untuk dua rumus ini. Nah, kalau sudah, coba kalian hitung ya, cari luas selimut dari ember di atas, ikuti rumus yang tadi Misina berikan. Ya, bisa ya, yang sudah boleh tuliskan di kolom chat. Misina kasih waktu ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, jadi untuk mencari nilai S-nya sama dengan berapa? Nah, ini kalian tarik garis yang sejajar dengan tinggi. Nah, ini. Nah, ini berapa? Segini 4, berarti segini berapa? Kemudian ini berapa? Nah, siku-sikunya di sini dia. Oke, begitu ya. Silakan cari S-nya dulu, baru masukkan ke rumus luas selimut. Baik, kita bahas ya anak-anak ya, biar selesai hari ini. Ya. Perhatikan ya, di sini berarti untuk mencari nilai S kita tentukan dulu panjangnya ya. Kalau kita lihat di sini berarti jadinya 10 dikurangi 4, berarti di sini 6 ya. 6 cm. Tingginya berarti tetap 8 cm. Sehingga S-nya kalau kita cari S-nya akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Jadi 64 ditambah 36. Jadinya 100. Akar 100 berarti 10 ya. Berarti S-nya ketemu 10. Kalau ditanya luas selimut, rumusnya berarti PS dalam kurung R besar ditambah R kecil, betul ya? Nah, kita masukkan karena R-nya di sini 4 ya dan 10, kita pakai pi-nya nanti 3,14, tetapi Misina biarkan dia dalam pi dulu. Boleh seperti itu boleh ya. Jadi S-nya baru Misina masukkan di sini kali 10 ya. R besarnya adalah 10 ditambah R kecilnya 4. Ya. Sehingga di sini 10 pi kali 14 ya. Jadi 14 dikali 10 pi berarti 140 pi. Nah, anak-anak besok kalau dalam pilihan ganda hasilnya masih dalam pi, tidak diubah pi-nya, berarti ya udah biarin aja, nggak usah diganti. Ya, itu kalau pilihan ganda. Tetapi kalau uraian panjang wajib pi-nya ini diganti. Jadi 140 kita ganti pi-nya dengan 3,14 ya, sehingga ketemu berapa nih? 439,6. Satuannya berarti karena luas cm per segi. Oke, bisa dipahami?
Oke, nah dengan soal yang sama, Miss Ina mau kalian cari sekarang volumenya. Oke, silahkan hitung volumenya dengan menggunakan rumus tadi. Ya, volumenya. Berarti kan sepertiga pi T dalam kurung R besar kuadrat ditambah R besar kali R kecil ditambah R kecil kuadrat. Ya, silahkan dihitung. Nah, tolong perhatikan anak-anak ya. Sini akan bahas. Ya. Kita masukkan dulu tingginya ya. Pi-nya misalnya biarkan. Misalnya tidak masukkan dulu, terakhir aja ya. Jadi sepertiga pi kali tingginya 8. Dalam kurung R besarnya 10 ya, 10 kuadrat ditambah 10 kali R kecilnya 4. Ditambah 4 kuadrat. Oke, jadinya sepertiga pi kali 8 berarti 8 per 3 pi ya. 100 ditambah 10 kali 4, 40 ditambah 16. Jadi 8 per 3 pi, jadinya 140 ditambah 16, berarti 156, betul ya? 156, ini misalnya coret. Ya, 156 dibagi 3, hasilnya adalah 52. Sehingga 8 dikali 52 hasilnya adalah, pi ada pi-nya ya. 8 kali 52 itu berarti 416 pi ya. Sehingga hasilnya 416 dikali 3,14 hasilnya 1306,24. Karena volume berarti sentimeter kubik. Oke. Betul ya, yang sudah chat itu sudah betul semua. Bagaimana anak-anak untuk kerucut terpancung ada kendala? Ada semua bisa? Yang paham untuk kerucut terpancung boleh berikan reaction-nya. Jadi materinya untuk kerucut sudah selesai. Paham ya? Oke, tidak terlalu susah ya. Yang penting di sini rumusnya kalian hafal. Oke, begitu ya. Kurang lebih kalau kalian ingin menghitung kira-kira luas permukaannya ember yang kalian punya itu berapa ya. Nah, ternyata bisa diukur ya. Rumusnya seperti itu. Oke, berarti masih ada materi bola yang belum ya. Jadi nanti minggu depan kita akan belajar tentang bola. Setelah itu ya, karena tidak boleh ada ulangan dan kuis ya. Jadi kita akan latihan soal persiapan ujian sekolah. Ya, jadi kita akan melihat kembali materi di kelas 7 dan 8 dan 9 semester 1 ya. Nanti untuk pelaksanaan ujian sekolah lebih jelasnya akan dijelaskan oleh wali kelas kalian ya. Oke, baik itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih yang sudah hadir. Sekali lagi anak-anak yang sudah Miss Ina tuliskan di kolom chat tolong segera mengumpulkan tugasnya. Batas akhir Sabtu jam 9 malam. Bisa dipahami ya. Miss Ina tidak mau. Miss Ina akan cek lagi nih. Siapa yang merespon ya, merespon apa yang sudah Miss Ina umumkan tadi ya. Karena ini udah kesekian kali Miss Ina ingatkan ternyata tidak ada respon juga ya. Oke, baik, ada pertanyaan sebelum Miss Ina akhiri? Ada? Tidak ada? Oke, jika tidak ada mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih buat kesempatan pagi siang hari ini ya Bapak. Engkau telah menyertai anak-anak-Mu kelas 9C sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas mereka. Mereka bisa mengerjakan kuis dengan baik dan peroleh nilai yang terbaik juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau juga memberkati dalam pembelajaran terakhir nanti. Tetap berikan semangat buat anak-anak kami untuk mereka boleh mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Salam sehat selalu. Oke, mari bersuara. Yuk, mari kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan yang baik kita bisa bertemu hari ini. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan untuk pelajaran terakhir ini. Tetap berikan kami semangat ya Tuhan sehingga materi yang disampaikan tentunya dapat
menambah wawasan kami dan juga dapat memberikan manfaat. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Daripada rebutan warisan, Mister. Oh bahaya ini. Kalau rebutan warisan malah lebih bahaya lagi ya. Tapi ya puji Tuhan saya sama adik saya cuma berdua, nggak ada rebutan warisan sih. Paling rebutan TV aja berdua ya. Ya paling rebutan TV aja. Bapak saya nonton drakor, adik saya nonton drakor, saya nonton anime gitu paling ya. Paling rebutan itu doang lah. Ya, kita lanjut ke ya ini. Sekarang kita bahas tentang penyakit ya. Ini kalau bahas penyakit biasanya banyak yang ingin ditanyakan gitu ya. Nah, kita akan bahas penyakit yang terpaut atau dibawa oleh genetik ya. Penyakit ini biasanya diturunkan gitu ya, karena dibawa oleh gen, berarti penyakit ini biasanya diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Nah, coba kalian bisa kasih contoh nggak kira-kira penyakit yang menurut kalian berdasarkan keturunan itu ada apa aja? Oke, terima kasih Adel, ada buta warna. Apalagi? Buta warna. Penyakit yang ini ya, diabetes, ya apalagi? Kanker. Oke, ada lagi nggak? Oke, terima kasih nih ada Abi bilang diabetes, Adel bilang kanker lagi, sakit jantung. Ya, asma, alergi. Oke, terima kasih nih ada Abi, Rachel lagi ya, alergi. Apalagi? Mungkin hemofilia kata Google, Mister. Ya, oke deh. Hemofilia ya. Nah, itu memang penyakit-penyakit ya, puji Tuhan ini Letis sudah masuk ya. Ya, itu tadi penyakit-penyakit yang memang diturunkan kepada orang tua untuk anaknya. Tapi rata-rata penyakit yang tadi disebutkan itu masih bisa dicegah datangnya, gitu ya. Bisa dicegah datangnya. Contohnya seperti diabetes, kanker, sakit jantung, sama rebutan warisan. Bukan. Ya, diabetes, kanker, sakit jantung, sama asma. Gitu ya. Nah, itu masih bisa dicegah kambuhnya dengan cara pola hidup yang sehat. Gitu ya. Dengan cara pola hidup yang sehat. Tapi penyakit terpaut kromosom ini atau penyakit yang dibawa oleh genetik ya, ini tidak bisa dicegah datangnya. Karena memang ini sudah dibawa dari orang tua kepada anaknya. Nah, penyebabnya memang itu karena pola ibunya ketika mengandung itu menyebabkan perkembangan anak di dalam janin jadi tidak normal sehingga dia bisa membawa adanya mutasi dari kromosom maupun genetik materi genetik yang lain yang ada ketika si bayi berkembang di dalam kandungan gitu ya, janin ya, kok bayi sih, janin berkembang di dalam kandungan gitu ya, itu penyebabnya dan ini akan terus terbawa oleh keturunan-keturunan selanjutnya. Makanya gimana bilangnya? Makanya kalau ya terutama yang perempuan gitu kan jaga tubuh, yang laki juga sama ya, jaga tubuh karena dari laki juga bisa gitu kan. Jaga tubuh kalian, hindari memang makanan, minuman atau kebiasaan yang tentunya bisa merusak tubuh gitu ya. Dan penyakit genetik ini juga tidak dapat disembuhkan. Kalaupun bisa, itu kemungkinannya sangat kecil. Baik melalui terapi maupun melalui operasi.
Ya, jadi gimana ya? Nggak bisa disembuhkan gitu ya. Kalau buta warna, nah ini ada yang nanya kebetulan kalau buta warna memang penyakit genetik kan. Ya, buta warna memang penyakit genetik. Tidak bisa disembuhkan juga. Maksudnya orang yang menderita buta warna itu nggak bisa sembuh kecuali dia menggunakan alat bantu berupa kacamata. Kacamata yang memang di situ sudah diprogram, diatur supaya dia bisa melihat warna yang jelas. Lagi pula kalau orang buta warna nggak selalu penglihatannya itu hitam putih ya. Kenapa orang dibilang buta warna? Karena dia memang nggak bisa membedakan antara satu warna dengan warna yang lainnya. Kadang kita juga buat membedakan warna biru aja kadang susah, gitu kan? Kita bedain bilang biru dongker, bilang biru toska, biru teal gitu ya. Nah itu aja kadang kita bingung ya kan. Dan warna biru sama warna hijau pun juga kadang agak mirip gitu ya. Agak mirip. Nah, Mister katanya cewek itu lebih peka terhadap warna. Apakah itu benar? Kalau menurut apa ya bilangnya artikel yang Mister pernah baca, memang jumlah sel kerucut pada perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Gitu. Jumlah sel kerucutnya perempuan, kan di mata kita ada dua sel kan, sel batang dan sel kerucut. Nah, yang bisa membedakan warna itu adalah sel kerucut, ya kan? Nah, jumlahnya itu di perempuan katanya lebih banyak daripada di laki-laki. Gitu. Makanya perempuan itu bisa lebih peka terhadap warna. Sedangkan yang laki-laki penglihatannya lebih terfokus. Terfokus pada satu objek. Gitu. Makanya kadang kalau laki ngelihat perempuan cantik langsung matanya langsung teng gitu ya. Cepet. Coba kalau perempuan disuruh baca map, oh susah. Karena nggak fokus. bukan gitu ya. Nah, balik lagi ke penyakit terpaut kromosom. Nah, penyakit ini juga bisa bersifat homozigot resesif atau gen letal. Gen letal ini di mana gennya ini bisa hilang gitu ya istilahnya ya. Bisa hilang bahkan bisa menyebabkan kematian. Contoh kayak penderita hemofilia gitu ya. Hemofilia biasanya diderita oleh laki-laki. Ada nggak sih perempuan hemofilia? Nggak ada kan? Ya, nggak ada wanita yang hemofilia. Karena ketika mengandung, kalau memang dia genetiknya terdapat genetik hemofilia, di situ bisa langsung gugur kandungannya. Gitu. Dan juga terkadang kromosom X-nya, kromosom X-nya wanita itu lebih ke pembawa sifat gitu. Makanya nggak ada perempuan yang menderita hemofilia. Nah, nanti juga pas kita bahas hemofilia ini akan jadi ya mungkin jadi bahan yang akan kita lebih bahas lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian penyakit menurun ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu terpaut oleh autosom dan juga terpaut oleh gonosom. Yang dibawa oleh autosom sama yang dibawa oleh gonosom. Gitu ya. Nah, nanti bisa dibagi lagi. Yang autosom nanti ada yang dibawa oleh autosom dominan, ada yang dibawa oleh autosom resesif penyakitnya. Kalau yang gonosom nanti ada yang dibawa oleh kromosom X, ada juga yang dibawa oleh kromosom Y gitu ya. Tapi yang nanti kita bahas lebih ke yang dibawa oleh kromosom X.
Nah, yang pertama kita bahas dulu adalah penyakit yang terpaut oleh autosom dominan. Di mana penyakit ini ya akan terlihat secara mata kita melihat, secara lingkungan, itu akan terlihat ketika penderitanya itu dalam keadaan di genotipnya dominan, homozigot, dan heterozigot. Pokoknya ada aja satu huruf besar, itu sudah pasti menderita. Ya. Contohnya adalah polidaktili, sindaktili, penyakit Huntington, dan juga thalassemia. Nah, keempat penyakit ini gimana ceritanya, gimana kondisinya gitu ya, kok gimana ceritanya, gimana kondisinya kita akan bahas di slide berikutnya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dulu. Nah, ini yang pertama kita bahas adalah penyakit polidaktili dan juga sindaktili. Di mana penyakit ini adalah penyakit yang menyebabkan kondisi jari kita tidak normal. Ya. Nah, polidaktili ini adalah kondisi ketika jumlah jari tangan atau kaki berjumlah lebih dari 10. Jadi ada tambahan satu jari. Ya. Nah, kalau orang polidaktili ini jari tambahannya ada jari tambahannya yang bisa digerakkan, ada yang nggak bisa digerakkan seperti kutil gitu ya bilangnya. Tapi itu jari, ya itu jari, tumbuh ada tulangnya, ada kukunya, tapi saraf untuk menggerakkan jarinya itu nggak ada. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang seperti gambar yang ada di tengah ini. Ya, jarinya ada 6 gitu. Dan 6-6-nya bisa digerakkan gitu ya. Ada yang seperti itu. Kalau main volley gimana ya? Jarinya 6 main volley kan enak banget ya. Sekali nyemes bisa kena bola semua berarti ya. Pernah lihat di TikTok, Mister, ada orang yang kayak kelingkingnya 2, yang satu kecil banget kayak kutil. Ya, tapi jarinya itu ya, jarinya yang kayak kutil itu tetap bisa tumbuh kukunya itu tetap ada kukunya ada. Terus tulangnya ada juga gitu. Tuh, itu yang polidaktili. Nah, kalau sindaktili ini kebalikannya. Bukan jarinya berkurang ya, enggak. Tapi sindaktili ini adalah kondisi di mana jari-jarinya ini saling melekat satu sama lain. Ya. Sehingga menyebabkan orang seperti alien jarinya mungkin ya, cuman ada 3 seperti itu kan, atau mungkin seperti capit kepiting gitu ya, cuman 2 kayak gitu. Nah, kalau dilihat di rongsen ya jarinya nyambung gitu. Jarinya tersambung, tulang jarinya ada yang menyambung, ada yang terpisah kayak gitu ya. Gitu. Kalau dipotong gitu bisa nggak, Mister? Kalau yang orang polidaktili bisa aja sih dioperasi, itunya diamputasi ya. Bagian yang ininya, tambahannya itu diamputasi. Tapi kalau memang itu masih bisa digerakkan, ya susah juga gitu ya. Mister, ini penyakitnya bisa disebabkan oleh sesuatu atau memang penyakit bawaan? Penyebabnya pasti karena penyebabnya itu pasti karena pola hidup sang ibu ketika hamil anaknya yang nggak benar, sehingga menyebabkan adanya mutasi genetik membawa penyakit polidaktili dan sindaktili ini. Dan ini diteruskan lagi ke keturunan-keturunan selanjutnya. Gitu. Dan polidaktili sindaktili ini, kalau ada satu orang tua yang
kena, anaknya akan ada kemungkinan besar kena. Gitu. Mister, tapi untuk penyakit sindaktili itu jarinya tetap 5 tapi lengket. Iya, jarinya tetap 5 tapi lengket. Kebetulan juga Mister Niko punya teman yang sindaktili ini, gitu ya. Dia saudara 3, dia sama adiknya kembar, dua-duanya juga sindaktili, gitu ya. Dia tangannya jadi kayak bayi yang digambar begini ya. Jadi jari tengah sama jari ininya menyatu. Jari tengah, yang pokoknya kata ya, kalau yang di sebelah kiri itu jari tengah sama jari ininya menyatu sama jari manisnya. Kalau yang di sebelah kanan itu kayak capit kepiting tangannya dia. Jadi 4 jarinya menyatu gitu. Nah itu dia nulisnya tuh kayak genggam tongkat gitu ya, jadinya dia nulisnya gitu. Tapi dia bisa nulis, tulisannya bagus banget malah bahkan. Nah itu begitu dia bilang, memang sih katanya ya kalau orang Bali kan pasti ada percaya dengan hal-hal mitos ya, hal-hal mistis kan gitu ya. Dibilangnya kutukan keluarga lah gitu ya. Mungkin kalau dia ahli jujutsu mungkin bisa menghilangkan gitu ya. Dibilangnya kutukan keluarga, terus ada mungkin memang nasib gininya gitu ya, dibilangnya istilahnya ya secara apa bilangnya, kalau orang Bali bilangnya secara niskale kayak gitu ya, seperti itu gitu. Tapi kalau memang dilihat dari silsilah keluarganya, ternyata di ibunya ada ibunya, tapi bedanya ibunya di tangannya normal, sedangkan di kakinya yang mengalami sindaktili, ibunya di jari kaki gitu, sedangkan bapaknya normal. Terus ditanya lagi, kakek dari ibunya ada juga yang sindaktili gitu. Jadi memang terus-terus dibawa. Karena begitu kita pelajari gitu kan, kita kan juga kuliah kan tetap belajar genetika gini kan. Ternyata genetiknya ini memang dibawa oleh apa namanya autosom yang dominan gitu. Nah, misalkan gini, kita pakai simbol genotipnya itu huruf S ya. Nah, kalau dia misalkan S besar atau S kecil itu dia kena sindaktili. Sedangkan kalau dia normal itu S kecil semua. Gitu. Jadi tetap kelihatan meskipun dia cuma bawa satu faktor sindaktili, satu faktor yang normal, tetap kelihatannya sindaktili. Gitu. Kecuali dia kecil semua baru normal. Kalau tangannya digandeng nggak enak ya, ya itu dah. Apalagi teman saya ini perempuan, terkadang dia memang anaknya agak gimana bilangnya, ya terkadang dia anaknya kadang ya gitu dah, nggak enakan kayak gitu kan, kayak dia malu-malu begitu kan, terus dia kayak berpikir dirinya cacat begitu kan. Tapi ya puji Tuhan kita temenan ya temenan gitu kan. Yang paling kasihan itu waktu kita main jari-jari dulu waktu main jari-jari di kampus, enggak di McD. Kita main jari-jari dulu di McD pernah. Yang kalah nanti apa namanya? Yang kalah nanti pesan ke melakukan sesuatu yang kocak gitulah. Ya, meskipun bisa dioperasi, ya orang yang kena sindaktili ini meskipun dia bisa dioperasi, tapi kembali lagi, kalaupun dia dioperasi tak jarinya dipisah, ya saraf-sarafnya itu yang harus dibentuk lagi. Jadi dia harus terapi lagi untuk dia bisa menggerakkan kelima jari atau jari yang sudah dipisahkan.
Gitu. Kalau polidaktili kan enak ya. Kalau polidaktili kan dia jadinya nambah 1, bisa diamputasi kan gitu ya. Bisa diamputasi ya normal-normal aja, mungkin agak kembung sedikit gitu kan. Bekas operasinya gitu ya kalau yang kena polidaktil. Tapi kalau yang kena sindaktili ini meskipun dia dipisah jari-jarinya gitu kan dibuat seperti normal, tapi dia harus terapi lagi untuk bisa menggerakkan kelima jarinya gitu ya. Kelima jari di masing-masing tangannya. Gitu. Dan puji Tuhan juga teman saya yang sindaktil ini malah wisuda lebih cepat daripada saya gitu ya. Karena memang anaknya rajin sih kalau kalau ngerjain tugas. Oke, saya lanjut lagi ya ke penyakit Huntington. Nah, berikutnya ini adalah penyakit Huntington. Nah, kalau penyakit Huntington ini menyebabkan kerusakan saraf pada penderitanya sehingga menyebabkan pergerakan tubuhnya terganggu gitu ya. Kadang kayak orang yang sindrom Tourette, tahu ya? Sindrom Tourette yang hi hi hi, hi yang gitu-gitu tuh. Nah, seperti itu. Terus juga kadang dia menggerakkan tubuhnya secara tidak ya gerak-gerak sendiri begitu ya. Ya, betul gerak-gerak sendiri. Nah, ini penyakit Huntington ini kalau kita lihat di apa namanya di lingkungannya ya kita nggak tahu kalau dia kena Huntington apa enggak gitu ya. Karena penyakit Huntington ini kan dibawa gitu kan. Tapi dokter mungkin bisa mendiagnosis Huntington ini dengan penyakit yang lain. Mungkin bisa kena yang namanya tremor lah, Parkinson, kayak gitu ya. Saya tahu Mister di TikTok banyak yang pura-pura sakit buat caper. Ya banyak memang, namanya juga orang bikin konten ya. Kalau kalian mau jadi konten kreator ya lebih baik jangan seperti itu ya. Jadi konten kreator yang membangun ya. Jangan kayak ya pura-pura tidak normal kayak gitu ya. Pura-pura gangguan mental seperti itu. Nah itu nanti takutnya Tuhan kasih beneran parah ya kan. Ya bersyukur sih FYP TikTok saya jarang keluar-keluar yang kayak gitu ya. Begitu keluar langsungnya seperti itu saya langsung tidak tertarik gitu. Nah, orang kalau balik lagi ke penyakit Huntington ini, orang kalau kena Huntington juga itu bisa mempengaruhi saraf-saraf yang ada di organ dalamnya juga, terutama saraf di otak gitu ya. Orang yang kena Huntington ini juga jarang merasa lapar. Jadi kayak dia ngerasa tubuhnya itu kenyang terus. Gitu. Kalau penyakit ini bisa tetap aja apa bertambah lagi Mister gerakannya. Misalnya awalnya dia gerak-gerakin mata, lama-lama gerakin tangan kayak gitu ya. Kemungkinan sih ada ya, kemungkinan, tapi enggak juga sih. Tergantung ya kalau dia sarafnya biasanya kan kalau saraf secara progresif ya sih bisa secara progresif dia. Karena dia secara progresif berarti bisa menular dari satu tempat bisa menyebar dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi juga bisa berkurang juga, gitu ya. Bisa berkurang juga. Mungkin kalau mau disembuhkan, Huntington ini bisa disembuhkan, gitu kan, sehingga orang enggak terkena gejalanya, maksudnya tidak terkena penyakitnya, gitu kan. Tapi tetap dia nanti akan membawa kepada anaknya gitu ya. Nah, mungkin lewat terapi gitu ya. Lewat terapi Huntington ini bisa sembuh. Tapi nanti begitu dia sembuh bisa kambuh lagi dan
Dan kalaupun dia nggak kambuh karena terapi gitu kan, karena dia terapi dia sembuh dan nggak pernah kambuh, kalau misalkan nanti dia punya anak, anaknya juga kena. Anaknya kena Huntington. Gitu. Apalagi orang sesama Huntington menikah. Sudah 100% itu anaknya Huntington. Sama kayak tadi juga, polidaktil, sindaktil, kalau menikah dengan sesamanya, ya berarti akan memperbesar kemungkinan anaknya akan ya memperbesar keturunannya nanti akan menjadi penyakitan gitu ya, akan menjadi polidaktil dan sindaktil. Huntington juga sama. Makanya untuk memperkecil keturunan selanjutnya ini menderita penyakit yang sama, ya harus menikah dengan orang yang normal, gitu. Mister, berarti kalau seseorang udah punya penyakit autosom gini, berarti dia punya gen dominan. Ya memang, karena penyakit yang autosom dominan ini, penyakitnya dibawa oleh gen yang dominan. Sedangkan kita tahu gen dominan dalam persilangan monohibrid itu selalu menghasilkan probability atau peluang yang lebih besar daripada yang resesif. Iya kan? Dan peluang yang paling kecil itu cuma 50%. Iya kan? Peluang yang paling kecil cuma 50%. Ya peluang terbesarnya bisa 100% kan. Jadi ya memang kalau mau menghilangkan penyakit ini ya berarti harus menikah dengan orang yang normal terus. Sehingga mengurangi keluarnya penyakit ini untuk keturunan-keturunan selanjutnya. Gitu. Nah, berikutnya talasemia. Kalau talasemia ini pembentukan sel darah merahnya terganggu. Karena kalau kita tahu bentuk sel darah merah itu kan bulat seperti permen, ya. Mister Riko juga pernah kok ngecek darah sendiri di mikroskop itu memang betul bentuknya bulat begini gitu ya. Betul banget bentuknya segitu, tapi itu diperbesar pakai perbesaran 1100 ya, 100 apa 1000 kali gitu. Baru kelihatan. Bentuknya memang punya kita normal lah bentuknya seperti ini gitu ya. Tapi kalau orang yang kena talasemia ini bentuknya seperti permen kotak gitu ya, kayak permen permen sugus gitu ya, tahu ya? Permen sugus atau permen mints. Nah, permen mints bentuknya kayak gitu ya. Kayak Kopiko. Nah, kalau Kopiko kan besar, ini lebih tipis. Ya, Kopiko kan tebel ya, ini tipis. Kayak permen mints yang isi Z belakangnya tuh. Kayak gitu bentuk sel darah merahnya. Jadi dia tidak bisa maksimal dalam mengikat oksigen. Nah, tampilannya di luar kayak gimana, Mister, kalau orang kena talasemia gitu ya? Tampilannya dia di luar ini seperti orang yang sakit-sakitan, gitu ya. Dia gampang sakit-sakitan karena dan juga dia pasti akan terus kena anemia atau kekurangan darah. Gitu ya. Kalau talasemia bisa asma gitu, Mister ya. Bisa juga. Pokoknya ya tergantung penyakitnya dia, gampang banget lah dia kena penyakit gitu ya. Gampang banget, gampang capek, gampang lelah, terus gampang juga pingsan kayak gitu ya. Dan juga orang yang kena talasemia kalau mau bisa beraktivitas lebih gitu ya. Kalau mau dia beraktivitas lebih, maksudnya bisa dia bekerja, apa mungkin dia mau berolahraga seperti itu, dia setiap bulannya paling enggak harus menerima asupan darah atau donor gitu. Dan dia nggak bisa donor darahnya ke orang karena dia talasemia.
Tapi dia yang harus jadi resipiennya atau dia yang harus menerima darah dari orang. Gitu. Dan itu ya paling enggak tiap 3 bulan paling enggak ya, karena kan meskipun dia dimasukkan darah gitu kan, meskipun dia dimasukkan darah orang kan normal nih, bentuknya bulat-bulat kan. Nah sedangkan darahnya dia bentuknya kotak-kotak gini kan. Nah ini kan enggak mungkin dia berubah juga gitu ya, enggak mungkin dia berubah dari bulat jadi kotak atau mungkin dari kotak jadi bulat, itu enggak. Dia akan tetap gitu kan, tetap dan menaikkan performa untuk hemoglobinnya bisa mengikat oksigen. Tapi cuma sementara karena balik lagi sel darah merah atau setiap sel darah kita itu ada umurnya masing-masing. Ya, sel darah merah itu umurnya 3 bulan maksimal. Ya, maksimal 3 bulan. Kalau sel darah putih dia sebulan 10 hari. 10 hari. Kalau sel darah kalau keping darah lebih singkat lagi. Cuman sehari paling lama. Gitu. Ya, jadi kalau orang menderita talasemia, paling enggak dia harus dapat asupan darah. Meskipun dia minum suplemen, gitu ya. Meskipun dia minum suplemen pun darah yang dihasilkan, sel darah merah yang dihasilkan ya bentuknya tetap kotak begini, enggak bulat hasilnya. Gitu. Ya, kasihan ya. Ini disebabkan oleh kelalaian satu orang, nyalur sampai ke keturunan-keturunan berikutnya. Oke, ada pertanyaan dulu terkait penyakit autosom dominan. Sebelum Mr. Niko lanjutkan ke penyakit yang terpaut autosom resesif ya. Sambil saya izin minum dulu ya. Oke, tidak ada? Ya, saya lanjutkan dulu. Nah, ini penyakit autosom resesif. Bedanya, kalau tadi yang di dominan itu dibawa, penyakitnya itu dibawa oleh genotip yang huruf besar. Nah, sedangkan yang autosom resesif ini dibawa oleh yang huruf kecil. Jadi kondisinya, kalau tadi kondisinya, biarpun dia homozigot, biarpun dia heterozigot, kalau ada huruf besarnya, tetap kelihatan penyakitnya. Kecuali dia huruf kecil semua baru normal. Penyakitnya tidak ada. Nah, kalau yang di resesif ini, itu mau dia huruf besar, ini normal. Huruf besar semua normal. Kalau huruf besar, huruf kecil, genotipnya normal. Tapi bisa membawa. Ya, normal tapi bisa membawa. Dan yang ketiga, kalau dia huruf kecil semua, baru kelihatan penyakitnya. Gitu, baru kelihatan penyakitnya. Contohnya ini adalah albino dan anemia sel sabit. Mungkin nanti kalau di SMA akan ada contoh yang lebih banyak lagi, gitu ya. Karena SMA nanti ada penyakit yang disebabkan ada karena kurang kromosomnya kurang atau kromosomnya tidak ada pasangan. Terus penyakit yang disebabkan karena kromosomnya lebih satu gitu ya. Harusnya berpasangan tapi ini ada orang ketiga gitu. Trisomi namanya ya.
kromosomnya bertiga gitu. Harusnya kan cuma berdua aja. Itu ada nanti di SMA akan dipelajari itu. Yang pertama kita bahas albino dulu ya. Nah, mungkin rata-rata kalian sudah pada tahu, albino ini adalah penyakit di mana orang yang mengalami albino ini itu nggak punya pigmen melanin. Ya, pigmen melanin ini adalah pigmen yang menyusun kulit dan memberi warna pada kulit. Itu ya. Dan sekaligus juga pigmen melanin ini melindungi tubuh kita dari pancaran sinar ultraviolet. Ya. Nah, kalau orang kena albino ini, dia nggak kuat sama yang namanya sinar UV, nggak kuat sama matahari. Jadi kayak Dracula ya, kayak vampir, nggak kuat sinar matahari. Tapi memang benar kenyataan seperti itu. Kalau boleh Mr. Niko cerita, Mr. Niko dulu punya teman SMP juga ada yang albino, ya. Ada yang albino. Terus dia nih anaknya semangat belajar gitu ya, maksudnya dia sekolahnya niat banget gitu. Dan bahkan jadi contoh juga buat kita semua gitu ya waktu itu. Nah, jadi kita kalau biasanya upacara kan pasti setiap hari Senin kan, upacara bendera tiap hari Senin. Berdirinya depan tiang di lapangan kan, lapangan sekolah. Itu kan lapangan upacara. Nah, biasanya kan kalau kita biasanya kan enggak kuat langsung mundur ke belakang toh. Ya, meskipun tubuh kita kuat sebenarnya gitu kan. Tapi pura-pura enggak kuat, capek berdiri gitu, ke belakang kalian. Nah, tapi kalau di tempat saya ketahuan seperti itu langsung kena hukuman dulu ya. Nggak ada yang pura-pura sama sekali. Bahkan teman saya yang albino ini, dia sampai memaksakan kehendak. Ya memang sih beberapa hari gitu kan, maksudnya karena waktu itu masih sama-sama kelas 7, gitu kan. Mataharinya waktu awal-awal upacara kan nggak terlalu terik kan, nggak terlalu cerah, nggak panas juga. Tuh. Ya teman saya sih masih kuat-kuat aja gitu kan. Nah sampai pada satu ketika musim hujannya udah selesai, terus matahari biasanya kan gitu ya, kalau musim hujan udah selesai matahari jam 6 aja udah terang ya kan. Nah jam 6 udah terang, apalagi kita mulai upacara jam 7. Tuh. Matahari ya kayak udah ada di atas kepala gitu kan. Padahal belum sih. Udah bersinar terang, begitu kita panas-panasan berdiri gitu ya. Teman saya yang albino ini dia sudah memerah tubuhnya, apalagi wajahnya udah merah banget. Udah kayak udang dipanggang gitu ya. Udang dipanggang di atas teflon gitu kan, merah ya. Udah kayak gitu, terus tiba-tiba dia pingsan. Tiba-tiba dia pingsan langsung digotong oleh kakak-kakak OSIS-nya waktu itu ya. Gotong kakak-kakak OSIS. Setelah itu kita samperin juga kan akhirnya. Kita samperin, ya kita tanya gitu kan. Sakit apa gimana? Karena kan enggak tahu kan waktu itu ya. Waktu itu kan enggak tahu kalau dia tuh albino gitu ya. Saya kira keturunan bule gitu kan. Matanya merah soalnya. Mata irisnya itu, iris matanya merah soalnya. Kan saya kira keturunan bule kan gitu. Situ tanya-tanya ternyata dia penderita albino memang nggak kuat sama sinar matahari gitu. Oh ya, udah. Tapi dia memang anaknya memang semangat. Bahkan pernah ya satu kali kita olahraganya kan jam 10-an ya, jam 10 jam 11-an gitu kan. Olahraga di lapangan Lumintang. Ya tahu kan lapangan Lumintang. Nah, biasanya kan kita lari, kalau pemanasan kan kita biasanya disuruh lari keliling lapangan kan. Ya, kita biasanya disuruh lari keliling lapangan Lumintang 3 kali.
Nah, kebetulan ya kita lari biasa. Teman saya ini padahal sebelumnya udah pingsan pas upacara gitu ya. Dan lagi berapa harinya itu dia tetap ikut olahraga, lari muterin lapangan gitu ya. Lari muterin lapangan karena saya waktu itu punya fisik yang lemah gitu ya. Meskipun sekarang juga masih lemah, tuh kan. Lari, dia di depan saya posisi. Kita udah ada satu putaran, tiba-tiba dia ke pinggir. Waktu itu kan di pinggir jalan jalan jogging tracknya itu kan ada rumput-rumput gitu ya. Ke pinggir situ, kemudian dia langsung pingsan lagi. Langsung pingsan lagi gitu ya. Saya yang pas di belakangnya langsung nyamperin, mau bangunin dia nggak kuat. Karena badan saya kurus banget waktu itu kan. Mau berdiriin dia nggak kuat, habis itu saya melambaikan tangan ke arah guru saya. Kebetulan gurunya waktu itu berdirinya itu di depan tempat duduk ya. Kan kalau di lapangan Lumintang itu kan ada tempat duduk bertingkat gitu kan. Kayak yang kita di lapangan Pacara sini kan sebelah-sebelahnya kan ada tempat duduk bertingkat tuh. Nah, di situ gurunya berdiri di situ, saya posisi lagi ada di depan gerbang belakang waktu itu. Sekolah saya kan ada gerbang belakangnya kan. Tuh depan gerbang belakang di situ saya dada-dada. Gitu. Syukurnya gurunya langsung tanggap. Gurunya langsung tanggap, langsung nyamperin. Itu langsung nyamperin, langsung digotong dibawa lagi ke UKS. Gitu ya. Nah, puji Tuhan gurunya juga ini orangnya ya bijak lah ya. Bijak. Dia anaknya maksain banget pengen ikut olahraga, padahal sudah dilarang gitu kan, takut nanti pingsan lagi. Terus sama gurunya akhirnya disuruh lari bolak-balik. Kita lari keliling lapangan 3 kali, dia lari bolak-balik di depan gurunya, di depan guru olahraganya kita waktu itu. Nggak tahu kalau nggak salah disuruhnya berapa kali ya, 10 apa 15 kali gitu saya lupa. Pokoknya antara itu dia lari bolak-balik situ. Ya, semangat belajarnya emang tinggi sih. Ya, itu yang patut kita contoh ya. Kadang orang sakit itu punya semangat hidup yang lebih tinggi loh daripada kita yang sehat ya. Kita yang sehat mah orangnya kadang depresif banget ya, aduh gitu. Dikit-dikit aduh, dikit-dikit aduh. Nah, dari situ akhirnya saya belajar gitu ya. Meskipun saya kurus kering, pasti nanti saya akan bisa jadi orang yang lebih berisi gitu. Nah, puji Tuhan nih sekarang berisi. Iya, kadang kita mesti belajar dari orang-orang yang kekurangan gitu ya. Mereka bisa menerima diri mereka dengan kekurangan yang mereka miliki gitu kan. Ya kita yang lebih dari mereka dikasih kelebihan dalam tubuh kita, ya kita sebaiknya ya kita harus lebih semangat dari mereka gitu. Nah, balik lagi ke albino nih. Nah, genotip orang albino itu adalah A kecil A kecil. Kalau orang normal itu A besar A besar, kemudian orang normal dengan gen albino itu A besar A kecil. Nah, sekarang kasusnya kita lihat di gambar. Ini kan bocil lagi. Ini kan anak albino kan? Ya. Anak albino nih sebelah kiri. Dan di sebelah kanan ini foto sama kedua orang tuanya. Nah, kira-kira ini gimana genotip bapak ibunya kok bisa melahirkan anak yang albino? Padahal kalau dipikir bapak ibunya normal kan? Tuh. Yang putih cuma rambutnya doang, mungkin karena dia udah tua ini ya. Tapi lihat anaknya berbeda dari mereka. Oke, terima kasih. Sudah ada satu jawaban. Ya, yang lain ayo, yang lain. Genotipnya gimana nih? Saya kasih tanda tanya deh.
Warnanya nggak bagus nih. Ntar saya ganti pakai warna kuning aja. Oke, terima kasih Adel jawabannya. Yang lain ayo. Saya tidak akan reveal jawabannya dulu ya. Bagaimana genotip sang anak, sang orang bapak ibunya, kok bisa melahirkan anak yang albino? Oke, terima kasih Abi. Yang lain? Semakin banyak kalian ngasih pendapat, berarti semakin saya tahu kalian mengikuti pelajaran saya. Ya, ini kebetulan ada yang nanya. Berarti kalau misalkan genotipnya itu A besar A kecil, nggak kelihatan dong albinonya. Memang nggak kelihatan albinonya. Tapi dia bisa menurunkan albinonya itu ke anaknya. Ini bedanya antara penyakit yang terpaut autosom dominan sama resesif. Gitu ya. Kalau penyakit orang yang autosom dominan tadi yang contohnya polidaktil sindaktili itu dia pasti akan terus keluar di setiap generasi. Gitu. Akan terus keluar di setiap generasi kecuali menikah yang setiap generasi ini selalu menikah dengan orang normal. Jadi itu akan memperkecil kemungkinan keturunan selanjutnya akan keluar penyakitnya. Tapi kalau orang yang terpaut autosom resesif, ini dia kelihatannya normal-normal aja gitu ya. Tapi dia bisa menurunkan penyakitnya ini kepada anaknya. Gitu. Nah, nanti anaknya ini akan memperbesar kemungkinan kalau menikah dengan sesamanya, akan memperkecil kemungkinan kalau dia menikah dengan orang yang normal. Gitu. Ya ini ya genotipnya sudah pada benar semua jawabannya. Terima kasih Abi dan juga Adel. Ya jawabannya emang benar ya. Ini bapaknya, ibunya A besar A kecil, bapaknya A besar A kecil, anaknya jadinya A kecil A kecil. Padahal sebenarnya peluangnya mereka untuk bisa menghasilkan anak yang normal itu juga 50%. Iya kan? Jadi mungkin saudaranya dia, kalau dia punya saudara mungkin ada yang normal. Ya, ada yang normal. Normal bahkan tidak bisa menurunkan penyakit albinonya. Gitu. Tapi ada juga yang sama seperti kedua orang tuanya, normal dan menurunkan sifat albino. Nah, dan juga ya ini kebetulan mungkin nasibnya dia gitu ya, jadi albino gitu ya. Mister, kalau misalkan anak kembar gimana ya? Yang satu albino, yang satu normal atau dua-duanya bisa albino, bisa normal? Bisa. Anak kembar juga bisa gitu ya, bisa beda, bisa sama. Gitu. Tergantung. Karena kan peluangnya 50%, 50%. Anak kembar itu kan yang membuahi spermanya kan beda. Ya kan? Bukan satu sperma membuahi dua telur. Bukan. Bolak-balik dong dia. Enggak ya. Tapi kan dua sperma membuahi dua telur. Jadi bisa berbeda. Misalkan satu kembarannya mungkin kembar kakaknya albino, kembar adiknya enggak. Bisa. Atau dua-duanya normal, dua-duanya albino juga bisa. Gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan si anak ini menikah dengan orang perempuan yang kondisinya sama seperti bapak ibunya. Jadi anaknya dia nanti gimana dong? Kalau misalkan si anak ini dapat perempuan yang kondisi genotipnya sama seperti bapak ibunya. Ya, betul ya. Jadinya 50-50 lagi.
gitu ya. Jadinya 50-50 lagi, 50% lagi. 50% anaknya normal tapi membawa gen albino dan 50% anaknya akan albino. Gitu. Nah, ini ada yang bilang, Mister, di YouTube sama di TikTok ada orang yang orang tuanya dwarfisme, terus dua kakaknya juga dia tinggi sendiri. Nah, ini juga kasus yang sama gitu ya. Di mana dwarfisme itu disebabkan oleh kelainan hormon gitu ya. Kelainan hormon di mana hormonnya itu harus hormon ini ya, tiroksin kalau nggak salah, itu harus apa namanya? Dia harus ini ya. Gimana sih bilangnya ya? Hormon tiroksinnya itu harus mengeluarkan hormon, memproduksi hormon secara normal, ini kurang. Gitu. Jadi dwarfisme. Gitu ya. Dia sesar katanya, jadi kemungkinan untuk normal katanya lebih tinggi. Ya ini juga kurang tahu juga ya. Apakah kelahiran pun juga mempengaruhi? Nah itu juga Mr. Nico kurang tahu. Tapi kalau orang, ya mungkin kedua orang tuanya menderita penyakit gitu ya, bisa jadi anaknya juga enggak. Tapi ada juga yang ini. Kalau dwarfisme itu kelainan hormon memang bisa diturunkan dan berarti kalau dibilang sama seperti kedua orang tuanya ini, gitu ya. Mungkin dwarfisme itu disebabkan oleh penyakit autosom dominan. Karena kan kakak-kakaknya juga kena kan. Gitu. Kakak-kakaknya juga kena, tapi dia sendiri yang enggak. Gitu ya. Nah, tapi ada juga gitu ya. Saya juga punya teman, kedua orang tuanya buta. Buta tunanetra ya. Tunanetra. Tapi ya dia normal gitu ya. Oke, terima kasih Daniel sudah mengingatkan ya. Jamnya kita sudah habis. Terima kasih diskusinya ya, berarti kalian sudah mendengarkan saya termasuk mengingatkan saya, jamnya juga sudah berakhir. Ya, mohon maaf kalau mungkin saya kelewatan ngajarnya ya. Mari kita berdoa. Mister bisa minta tolong Adele untuk berdoa mengakhiri pelajaran. Bisa, Mister. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pembelajaran selama hari ini, Tuhan. Kalau misalnya Engkau sudah menyertai setiap kami, sebenarnya kami akan lanjut untuk aktivitas kami masing-masing, biarkan Engkau juga lancarkan, Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih 9C. Tuhan Yesus memberkati.